Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke syarat-syarat yang kelima, syarat sah salat yang kelima, menghadap kiblat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, dan adapun syarat kelimanya salat, istiqbalu ainil kiblati, ialah menghadap ainnya kiblat. Nah, maksudnya bendanya kiblat, ainnya kiblat, ai al-ka'bati, yaitu Ka'bah. Nah, bisodri, dengan dadanya. Jadi syarat yang kelima, syarat sah salat yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, tentunya dengan dadanya, bukan dengan kepalanya, bukan dengan yang lain, dengan dadanya. Fala yakfi, maka tidak cukup, istiqbalu jihatiha, apa menghadap ke arah kiblat, khilafan, hal dalam keadaan berbeda, li Abi Hanifata rahimahullahu taala. Nah, jadi tidak cukup menghadap arahnya kiblat. Nah, ini berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, bahwasanya Abu Hanifah berpendapat bahwa ke arah kiblat saja sudah cukup. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat para ulama ini memudahkan buat kita. Nah, artinya apa? Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada ulama yang menentukan harus ainnya kiblat, nah, maka ada orang-orang yang sulit untuk menentukan itu. Nah, Abu Hanifah berpendapat bahwa arahnya kiblat saja sudah cukup. Nah, seperti itu. Jadi, seperti seseorang bersentuhan kulit dan laki-laki itu membatalkan wudhu. Nah, ketika diterapkan selamanya, ini tidak bisa. Karena ketika waktu haji, orang itu berdesak-desakan, sehingga mudah sekali orang tersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Maka ada pendapat ulama yang lain dari 4 mazhab yang tersentuh laki-laki dan perempuan tidak membatalkan udhunya, seperti itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Illa fi haqqil ajizi, kecuali bagi orang yang tidak mampu anhu, dari menghadap kiblat. Tapi hal demikian kalau orang tersebut tidak mampu, maka ini dibolehkan, seperti itu. Kemudian apalagi? Wa fi sholati siddatil khauf, dan dalam sholat yang sangat takut. Walau fardon, walaupun adanya sholat fardon, ialah sholat fardu. Wa yusolli, maka sholat siapa orang, kaifa, bagaimana, amkanahu, memungkinkan, yang memungkinkan apa keadaan hu, pada sholat, masyian, hal dalam keadaan berjalan, warokiban, hal dalam keadaan berkendaraan, mustaqbilan, hal dalam keadaan menghadap kiblat, au mustadbiran, atau membelakangi kiblat. Nah, seperti apa contohnya? Kaharibin, seperti orang yang lari, min harikin, dari kebakaran. Nah, kemudian wasailin, dan lari dari banjir, wasubu'in, dan lari dari binatang buas, wahayatin, dan lari dari ular, waminda inin, dan lari dari orang yang memberi hutang, inda i'sarin, ketika ia miskin, sulit, wakhofi habsin, dan lari dari takut di penjara. Nah, jadi ada beberapa keadaan yang orang itu boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, fi haqqil ajiz, bagi orang yang tidak mampu dari menghadap kiblat. Kemudian wa fi sholati sidatil khauf, dan orang yang sangat takut. Baik itu sholat fardu. Jadi sholat dalam keadaan perang itu sangat takut. Boleh juga. Artinya dia sambil membawa pedang, sambil lari, sambil berperang. Itu boleh keadaan demikian. Maka ini dicontohkan, fayusolli, maka sholat siapa orang, fayusolli, maka sholat siapa orang, kaifa amkanahu, bagaimanapun amkanahu, yang memungkinkan apa keadaan pada sholat, yang memungkinkannya pada sholat suatu keadaan tersebut. Nah,
baik itu berjalan atau berkendaraan, menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Seperti orangnya contohnya di sini lari dari kebakaran atau gempa atau lari dari banjir, iya kan? Lari dari binatang buas. Seandainya ada orang sholat, kemudian ada binatang buas mengejarnya, dia wajib lari dan tidak batal sholatnya. Ini dalam keadaan genting sangat takut, lari dari ular dan sebagainya. Lari dari orang yang memberi hutang kepada kita, kita ditagih terus, diancam, ketika tidak bayar kita dibunuh. Dan kita memang tidak punya, kita lari, nggak apa-apa. Wafi habsin, dan takut dipenjara. Artinya kita tidak salah, mau dipenjara, mau disiksa, ya itu kita lari, nggak apa-apa. Walaupun dalam keadaan sholat. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa illa, artinya wa illa ini ya kecuali demikian. Artinya sholat tidak boleh menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat kecuali, nah itu dia. Yang pertama, orangnya tidak mampu. Yang kedua, sangat amat takut. Yang ketiga adalah finapli safarin mubahin, di dalam sholat sunnah di perjalanan mubahin yang dibolehkan, yang boleh. Ya. Likosidi, contohnya likosidi mahallin muayyanin, bagi seseorang yang mempunyai tujuan suatu tempat yang ditentukan. Likosidi mahalli muayyanin, bagi seseorang yang mempunyai tujuan suatu tempat muayyanin yang ditentukan. Fayajuzu, maka boleh an-naflu, apa, melakukan sholat sunnah, raqiban, hal dalam keadaan mengendarai, wa masyian, hal dalam keadaan berjalan, fihi, di dalam perjalanan, walau qasiron, walaupun adanya safar. Qasiron ialah perjalanan dekat. Nah, yang ketiga ini boleh sholat tidak menghadap kiblat di dalam sunnah yang dibolehkan, yang mana artinya orang tersebut mempunyai tujuan yang ditentukan. Misalkan seseorang dari sini mau pergi ke Bogor, misalkan seperti itu. Dia memang mau hendak ke Bogor, tujuannya ke Bogor, maka boleh dalam keadaan naik motor, naik mobil, dan ia sholat sunnah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nggak boleh bagi orang yang nggak punya tujuan. Nah, jualan kemana aja tanpa tujuan, ini yang nggak boleh, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naam, benar. Yushtaratu, disyaratkan, ayyakuna, apa, harus ada. Nah, harus ada apa? Maksiduhu, apa, tempat tujuannya orang, ala masafah, atas suatu jarak, la yasma'u, yang tidak mendengar siapa orang, an-nida'a, akan ajan, panggilan ajan, min baladihi, dari desanya musafir, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya panggilan ajan, dengan syarat-syaratnya nida, al-muqarrarati, yang ditetapkan, apa, nida, fil jum'ati, di dalam bab Jumat. Nah, jadi diperbolehkan hal itu, sholat sunnah di atas kendaraan yang memang jaraknya dekat. Nah, ini benar, diperbolehkan, tapi dengan syarat, maksudnya adanya tempat tujuannya berada pada jarak yang tidak terdengar panggilan azan dari desanya, dengan memang syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Jumat. Misalkan ya, si A perginya dekat, dekatnya ini sampai azan Jumat di desa ini aja terdengar, seperti itu. Atau di desanya ini yang dia kunjungin terdengar suara azannya ke sini, ke desa sini nih, maka ini ya tidak boleh. Nah, jadi syaratnya dekat itu tandanya tempatnya, tempat yang dia tuju tidak terdengar panggilan azan. Nah, di daerahnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian wa kharaja, dan dikecualikan atau keluar, bil mubahi, dengan kata mubah, mubahnya perjalanan maksudnya, apa, dikecualikan, safarul maksiyati, perjalanan maksiat. Nah, jadi perjalanan maksiat nggak boleh tuh tidak menghadap kiblat. Fala yajuzu, maka tidak boleh, talkul kiblati, apa, meninggalkan kiblat, fin nafli, di dalam sholat sunnah, liabiqin, bagi budak yang kabur, wa musafirin, dan bagi orang musafir, alaihi, yang ialah atasnya musafir, dainun, adapun hutang, halun, yang segera,
qadirun yang mampu alaihi atasnya utang min ghairi idni inihi dari tanpa seizin orang yang memberi hutang. Nah, jadi di sini ya. Coba kita bahas. Jadi mengecualikan yang dibolehkan adalah safar maksiat, perjalanan maksiat. Ini tidak boleh. Nah, sholat sunnah meninggalkan menghadap kiblat. Jadi dia harus menghadap kiblat. Kalau tujuannya maksiat. Nah, maka tidak boleh orang itu yang maksiat meninggalkan kiblat di dalam sholat sunnah. Seperti apa? Nah, li'abiq. Seperti orang yang budak yang lari dari majikannya, abik, budak yang kabur. Wa musafirin alaihi dainun halun qadirun. Artinya musafir yang orang musafir ini dia punya utang yang memang harus dibayar ketika itu dan ia mampu. Maksudnya dia lari dari hutang. Seperti itu. Padahal dia mampu, dia ada. Seperti itu. Tanpa seizin orang yang mengutanginya. Artinya dia punya utang, dia nggak mau bayar, dia lari. Nah, ini adalah maksiat. Nah, tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat walaupun salat sunnah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajibu dan wajib ala masyin atas orang yang berjalan. Wajib apa? Itsmamu ruku'in. Apa? Menyempurnakan ruku'. Wa sujudin dan menyempurnakan sujud. Kenapa demikian? Li suhulati dzalik. Karena memudahkan. Karena mudahnya menyempurnakan ruku dan sujud alaihi atasnya berjalan. Nah, jadi wajib bagi orang yang sholat dengan berjalan kaki, di sholat sunnah kan bisa boleh berjalan kaki. Wajib bagi orang yang sholat dengan berjalan kaki untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Kenapa? Memang mudah hal itu baginya, seperti itu. Wa ala rokibin, dan wajib. Maksudnya adalah wajib juga atas orang yang berkendaraan. Wajib apa? Ima'u apa? Memberi isyarat. Nah, memberi isyarat bihima dengannya ruku dan sujud. Jadi kalau lagi di kendaraan ya hanya memberi isyarat. Isyarat, kalau ruku ya pendekan, sujud ya agak tinggian sedikit. Kalau ruku bungkuk sedikit, kalau sujud agak ke bawah sedikit, seperti itu. Kemudian wastiqbalun, dan wajib juga menghadap kiblat. Fihima, di dalam ruku dan sujud, seperti itu. Jadi walaupun sholat berjalan, ketika ruku dan sujud wajib menghadap kiblat, seperti itu. Kemudian wa fi taharrumin, dan di dalam takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram. Wa julusin, dan di dalam duduk baina sajdata ini, duduk di dalam dua sujud, di antara dua sujud. Fala yamshi, maka tidak berjalan siapa orang, tidak boleh berjalan siapa orang illa, kecuali fil qiyami, di dalam berdiri, wal i'tidali, di dalam i'tidal, wa tasyahudi, dan tasyahud, wassalami, dan salam. Nah, jadi kalau berjalan itu, maksudnya tidak boleh berjalan orang itu kan sholatnya dalam keadaan berjalan. Nah, tidak boleh berjalan kecuali di dalam posisi dia lagi berdiri, lagi i'tidal, tasyahud, dan salam. Jadi kalau posisi takbiratul ihram, posisi duduk di antara dua sujud, posisi ruku dan sujud itu wajib menghadap kiblat. Tapi selain itu, misalkan dia boleh berjalan seperti itu ya, dia boleh berjalan. Kalau seandainya pas sujud, pas ruku, pas duduk di antara dua sujud dan takbiratul ihram, maka dia berhenti dan menghadap kiblat, seperti itu. Kemudian wayahrumu, dan haram inhirafuhu, berpalingnya orang. Anistikbalin. Nah, anistikbalin dari menghadap sauba maqsidihi, pada arah kiblat. Nah, pada arah kiblat, amidan, hal dalam keadaan sengaja, aliman, hal dalam keadaan mengetahui, mukhtaron, hal dalam keadaan kemauan sendiri, illa, kecuali ilal kiblah, kecuali ke arah kiblat. Jadi orang ini haram dia berpaling
dari menghadap kiblat. Nah, kepada maksudnya haram orang ini dari menghadap kiblat. Nah, yang memang orang itu tahu dan sengaja dan kemauan sendiri. Nah, kecuali memang dia harus menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Jadi artinya haram dia berpaling dari menghadap kiblat. Nah, kalau dia tahu, kalau dia sengaja, kalau dia kemauan sendiri. Nah, maka dari itu ini wajib menghadap kiblat. Kemudian wa ishtaratu, dan disyaratkan tarku fi'lin, apa meninggalkan perbuatan, kasirin yang banyak, apa perbuatan ka'aduin seperti berlari, wa tahriki rijlin, dan menggerakkan kaki bila hajatin tanpa ada hajat. Jadi tidak disyaratkan dia meninggalkan pekerjaan. Nah, artinya bukan tidak disyaratkan ya, tidak ada la-nya di sini. Maksudnya disyaratkan dia meninggalkan pekerjaan yang gerakannya banyak. Nah, seperti berlari dan menggerakkan kaki yang banyak tanpa ada keperluan. Ini tidak boleh. Kalau dia berlari, berjalan masih boleh. Kalau berlari nggak boleh karena gerakannya banyak. Kalau dia menggerakkan kaki dan tanpa hajat, maka ini tidak boleh juga. Artinya ya bisa membatalkan sholat nantinya. Nah, kemudian disyaratkan juga watal ta'ammudi wat'i najasin, atau najisin. Dan disyaratkan juga meninggalkan sengaja menginjak najis, seperti itu ya. Nah, walau yabisan, walaupun adanya najis itu kering. Wa in amma, sekalipun najisnya merata, atau riqo, kepada jalan. Nah, jadi disyaratkan juga untuk tidak sengaja. Artinya jangan sengaja maksudnya. Nah, jadi jangan sengaja menginjak najis walaupun najisnya kering, walaupun najisnya merata di jalan gitu. Maksudnya jangan diinjak seperti itu. Ya, kalau nggak sengaja ya tidak apa-apa, tapi kalau ini sengaja ya maka tidak boleh ya, seperti itu. Disyaratkan ini ya, disyaratkan meninggalkan sengaja dalam menginjak najis. Kemudian wala yadurru, dan tidak bahaya. Watu yabisin, apa menginjak najis yang kering, khotoan, dengan karena kesalahan atau tidak sengaja. Jadi kalau tidak sengaja ya nggak boleh, tapi najisnya najis kering ya. Nah, kemudian wala yukallafu, dan tidak dibebankan, tidak ditaklifkan, tidak dibebankan masyin, apa orang yang berjalan, at-tahaffuzu, kepada menjaga anhu, darinya najis. Nah, jadi tidak disyaratkan, tidak dibebankan maksudnya oleh orang yang berjalan, sholat yang berjalan, kepada menjaga dari najis. Artinya jalan-jalan aja, jalan-jalan aja. Jadi tidak dibebankan dia menjaga dari najis. Jadi jalan-jalan aja. Kalau seandainya dia tidak sengaja nginjak najis tapi yang kering, dan itu adalah hal yang dimaafkan. Wajib, dan wajib al istiqbalu, apa menghadap kiblat, fin nafli, di dalam sholat sunnah, liqroqibi safinatin, bagi orang yang mengendarai perahu safinah, goiri melahin, selain nahkoda. Jadi misalkan ada orang naik kapal ya, perahu besar, maka wajib menghadap kiblat. Nah, pada saat sholat sunnah, apalagi sholat wajib, bagi penumpang tentunya. Selain nahkoda, kalau nahkoda ya mengikuti. Jadi sulit kalau nahkoda itu. Kemudian wa'lam, ketahuilah. Aidon juga. Wa'lam, ketahuilah. Annahu, bahwa sesungguhnya demikian. Bahwa sesungguhnya yushtaratu, disyaratkan. Aidon juga. Isi hati sholati, di dalam sahnya sholat. Kalau ilmu apa? Mengetahui bifardiyatis sholati, dengan kefarduan sholat. Jadi ketahuilah bahwasanya disyaratkan di dalam sahnya sholat itu mengetahui kefarduan sholat.
Artinya apa? Dia harus tahu bahwa yang ia lakukan sholat apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, apa asar. Nah, jadi disyaratkan dia harus tahu. Dia mengerjakan sholat fardu, fardunya fardu apa? Seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau jahila, seandainya tidak mengetahui siapa orang fardiyata asli sholat, akan kefarduan asal sholat. Au sholatihi, maksudnya adalah kefarduan kepada sholatnya, artinya kefarduan kepada sholatnya. Allati, yaitu sholat syara'a yang mengerjakan siapa orang fiha di dalamnya sholat, lam tasihha, maka tidak sah apa sholat. Kama sebagaimana keterangan fil majmu'i di dalam kitab al-majmu' wa raudah dan kitab raudah. Jadi seandainya ada orang tidak tahu kepada kefarduan asal sholat, atau tidak tahu akan sholatnya, yang memang orang itu mengerjakan di dalam sholat, maka tidak sah karena dia tidak tahu dia mengerjakan fardu apa, seperti itu. Farduannya nggak tahu, sholat zuhur apa sholat asar, maka ini tidak sah sholatnya. Dia harus mengetahui kefarduan apa. Kemudian wa tamyizu furudiha min sunaniha. Nah, dan juga disyaratkan bisa membedakan kefarduannya sholat dan sunnah-sunnah sholat. Selain dia harus tahu bahwa dia mengerjakan fardu apa, dia juga harus mengetahui, disyaratkan harus mengetahui fardu-fardu sholat dan sunnah-sunnah sholat. Nah, na'am, ya, benar. Ini taqada, jika meyakini al-amiyu, siapa orang awam, awil alimu atau orang alim, alal aujah, menurut pendapat yang lebih unggul. Al-kulla, kepada semuanya fardun. Nah, karena atau kepada fardu, akan kepada fardu sohat maka sah apa sholat. Au sunnatan, atau mengetahui akan kesunahan. Nah, semuanya maksudnya. Fala, maka tidak, artinya tidak sah, seperti itu. Jadi seandainya orang meyakini, orang awam maupun orang alim, atas kaul yang aujah ini ya, pada keseluruhan dengan semuanya fardu, maka sah sholatnya. Nah, kalau orang itu mengetahui keseluruhan dalam sholat itu fardu. Tetapi kalau ia meyakini akan semuanya di dalam sholat itu adalah sunnah, maka tidak sah sholatnya. Nah, kemudian wal ilmu, dan disyaratkan juga mengetahui. Nah, jadi masih atop ini ya. Wa ishtaratu al ilmu maksudnya. Dan disyaratkan juga mengetahui bikaifiyatiha, dengan tata cara sholat al-ati yang akan datang. Apa tata cara sholat? Saya ulang. Wal ilmu, dan disyaratkan mengetahui bikaifiyatiha, dengan tata cara sholat. Nah, al-ati yang datang, yang akan datang, bayanuha, apa penjelasannya, tata cara sholat, qoriban, hal dalam keadaan sebentar lagi, insya Allah, jika menghendaki Allah, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut harus mengetahui tata cara sholat. Nah, yang akan dijelaskan sebentar lagi insya Allah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.